Pelaporan dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana lingkungan hidup oleh pimpinan PT Madu Linggar Harja tahun 2024. Hasil penelusuran sejak tahun 2016. Berdasarkan hasil penelusuran tim Yaskum Jawa Timur sejak tahun 2016, PT Madu Linggar Harja diduga telah melakukan kegiatan pembuangan atau dumping limbah hingga sebanyak 10 truk per hari di area terbuka yang berlokasi di Desa Kesamban Wetan, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Limbah tersebut diduga berupa gipsum yang berbentuk tanah ringan dan bertekstur basah, sangat sulit untuk mengering. Akibatnya, limbah ini menghasilkan debu yang menyebabkan iritasi mata bagi mereka yang melintas di sekitar area. Menurut informasi dari warga yang pernah mendatangi lokasi penimbunan, kontak langsung dengan limbah ini mengakibatkan gatal-gatal pada kulit, khususnya di kaki. Penimbunan limbah yang tidak dikelola dengan baik juga menyebabkan air meluap dari area tersebut, mengalir ke sungai terdekat saat hujan turun. Pengaduan kepada instansi pemerintah terkait pada tahun 2024. Pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Permohonan informasi oleh Yaskum Jatim pada 30 Desember 2024. Pada akhir tahun 2024, Yaskum Jatim menyampaikan surat permohonan informasi terkait 22 pelaku usaha dan/atau kegiatan dugaan tindak pidana lingkungan hidup di Jatim nomor 285 XXX DWP I Jatim 12 2024 tertanggal 30 Desember 2024. Pengaduan kepada Balai Gakum Jabal Nusra. Permohonan informasi oleh Yaskum Jatim pada 19 November 2024. Telah 8 tahun sejak penelusuran pada 2016, dan hingga 2024, PT Madu Linggar Harja diduga masih melakukan dumping limbah secara terbuka dalam volume besar. Yaskum Jatim mengirimkan surat permohonan informasi terkait kepastian hukum pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT Madu Linggar Harja kepada Balai Gakum Jabal Nusra pada 19 November 2024 melalui surat nomor 220/11 DWP I Jatim Siksi 9 2024. Hingga akhir tahun 2024, surat dimaksud tidak ada tanggapan. Pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Permohonan informasi oleh Yaskum Jatim pada 19 November 2024. Telah 8 tahun sejak penelusuran pada 2016, dan hingga 2024, PT Madu Linggar Harja diduga masih melakukan dumping limbah secara terbuka dalam volume besar. Yaskum Jatim mengirimkan surat permohonan informasi terkait kepastian hukum pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT Madu Linggar Harja kepada DLH Kabupaten Gresik pada 19 November 2024 melalui surat nomor 221/11 DWP I Jatim Siksi 9 2024. Hingga akhir tahun 2024, surat dimaksud tidak ada tanggapan. Pengaduan kepada Ditreskrimsus Polda Jatim. Permohonan informasi oleh Yaskum Jatim pada 26 Februari 2024. Pada 26 Februari 2024, Yaskum Jatim mengajukan permohonan penjelasan dan audiensi terkait 4 perusahaan, termasuk PT Madu Linggar Harja, yang diduga telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup selama bertahun-tahun. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 017-SI-2 DPW Yaskum Jatim 2024 tertanggal 26 Februari 2024. SP2HP dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada 7 Maret 2024. Melalui SP2HP ketiga tertanggal 7 Maret 2024, Ditreskrimsus Polda Jatim menyampaikan bahwa telah melakukan pengecekan TKP serta klarifikasi terhadap 5 orang, termasuk perwakilan dari DLH Kabupaten Gresik dan ahli pidana lingkungan hidup. Selain itu, juga menyatakan akan melakukan gelar perkara. SP2HP dari Ditreskrimsus Polda Jatim pada 28 Juni 2024. Pada 28 Juni 2024, Ditreskrimsus Polda Jatim menerbitkan SP2HP keempat yang menyatakan bahwa telah dilakukan gelar perkara. Dalam kesimpulannya, penyelidikan dihentikan dengan alasan bahwa kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana. Permohonan informasi oleh Yaskum Jatim pada 22 Juli 2024. Menindaklanjuti penghentian penyelidikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana tanpa disertai penjelasan, Yaskum Jatim mengajukan permohonan keterbukaan informasi terkait dasar dan pertimbangan penghentian penyelidikan tersebut melalui surat nomor 088 XXI per Infanteri 7, 2024 tertanggal 22 Juli 2024.
Permohonan informasi oleh Yaskum Jatim pada 27 September 2024. Karena tidak ada tanggapan selama 2 bulan, Yaskum Jatim kembali mengajukan permohonan keterbukaan informasi terkait dasar dan pertimbangan penghentian penyelidikan tersebut. Permohonan ini disampaikan melalui surat bernomor 201/XV DWP I-Jatim 9/2024 tertanggal 27 September 2024. Tanggapan dari Ditreskrim Suspolda Jatim pada 11 Oktober 2024. Pada 11 Oktober 2024, melalui surat nomor B9494X-5-3/2024 Ditreskrim Suspolda Jatim menyampaikan bahwa limbah sludgi IPAL yang dihasilkan oleh PT Madu Linggara Harja bukan merupakan limbah B3 maupun limbah non-B3 yang terdaftar. Berdasarkan hal tersebut, penyelidikan atas pengaduan dihentikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Pengaduan kepada Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas. Permohonan informasi oleh Yaskum Jatim pada 26 Februari 2024. Pada 26 Februari 2024, Yaskum Jatim mengajukan permohonan penjelasan dan audiensi terkait 4 perusahaan, termasuk PT Madu Linggara Harja, yang diduga telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup selama bertahun-tahun. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 017-SI-2-DPW Yaskum Jatim 2024 tertanggal 26 Februari 2024. Tanggapan dari Kompolnas pada 24 April 2024. Melalui surat nomor B3596-4-2-4-2024 Itwasda tertanggal 24 April 2024, Itwasda menyampaikan bahwa dalam menangani perkara ini, penyidik belum mengalami hambatan. Sebagai rencana tindak lanjut, penyidik akan melakukan gelar perkara guna menentukan arah penyelidikan lebih lanjut. Kesimpulan. Yaskum Jatim telah berulang kali mengajukan permohonan informasi dan pengaduan kepada berbagai instansi, termasuk DLH Provinsi Jawa Timur, DLH Kabupaten Gresik, Balai Gakum Jabal Nusra, Ditreskrim Suspolda Jatim, dan Kompolnas, untuk memastikan kepastian hukum terkait dugaan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan tersebut. Namun, berbagai upaya tersebut banyak yang tidak mendapat tanggapan atau berakhir tanpa hasil yang jelas. Ditreskrim Suspolda Jatim, dalam SP2HP terakhirnya, menyatakan bahwa limbah yang dihasilkan PT Madu Linggara Harja bukan termasuk kategori limbah B3 maupun non-B3 yang terdaftar, sehingga penyelidikan dihentikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Sementara itu, Kompolnas dalam tanggapannya menyebutkan bahwa penyidik tidak mengalami hambatan dan akan melakukan gelar perkara, tetapi tidak ada perkembangan lebih lanjut yang signifikan.